Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Jata Surya Dewi dengan NIM 0575649555, Program Studi Pendidikan Kimia. Video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas kedua saya di mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Presentasi kali ini akan menjawab 4 kata kunci. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi, memperkuat eksistensi keilmian, serta nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas kritis yang mempertanyakan landasan ontologis ilmu pendidikan. Apakah pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan bukan hanya praktis tetapi memiliki fondasi teoritis yang kokoh. Melalui dimensi epistemologis, filsafat ilmu memperkuat keilmian pendidikan dengan 4 cara. Yang pertama, menguji validitas metode penelitian. Apakah kualitatif atau kuantitatif atau mixed method yang paling tepat. Yang kedua, mempertanyakan tentang sumber pengetahuan. Apakah empiris atau rasional atau fenomenologis. Yang ketiga, mendorong sikap skeptis pada teori-teori ilmu pendidikan. Dan yang keempat, memastikan bahwa kesimpulan dapat divalidasi dan diverifikasi. Dimensi aksiologis memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak bebas nilai, melainkan syarat nilai. Filsafat mengawasi agar praktek pendidikan tidak hanya fokus pada efisiensi, tapi juga kemanusiaan. Penelitian mempertimbangkan etika dan nilai pendidikan agar selaras dengan kesejahteraan, kesetaraan, keadilan, dan kebajikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu. Di sini pendidikan berfungsi sebagai laboratorium filsafat ilmu. Jadi, praktik pendidikan menyediakan kasus empiris yang menguji teori-teori filosofis tersebut. Contohnya penggunaan metode diskusi di kelas. Kalau sebelumnya guru tersebut menggunakan metode ceramah, maka dia beralih menggunakan metode diskusi. Dan hasilnya yang terlihat adalah siswa lebih banyak bertanya jawab antar teman yang membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Jadi di kelas tersebut dijadikan laboratorium untuk penerapan metode pembelajaran yang lebih efektif. Contoh lainnya adalah dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Misalnya penggunaan AI, kemudian ada pembelajaran daring. Nah, dari situ memunculkan pertanyaan ontologis baru, apakah pembelajaran virtual menghasilkan realitas yang setara, menghasilkan hasil yang sama dengan pembelajaran tatap muka? Bagaimana status pengetahuan yang dihasilkan, apakah lebih baik atau lebih rendah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memperkuat tentang filsafat ilmu. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis untuk membedah persoalan-persoalan dalam pendidikan? Yang pertama, sebagai pisau ontologis yang membantu kita memahami objek kajian ilmu pendidikan. Contohnya dalam pendidikan karakter, apakah karakter itu benar-benar ditanam atau dibentuk melalui interaksi sosial. Yang kedua, sebagai pisau epistemologis yang membantu kita memahami bagaimana ilmu tersebut diperoleh. Apakah guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan atau siswa dapat mengkonstruksi, membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga adalah pisau aksiologi, yaitu mempertanyakan tentang nilai dan etika pengetahuan tersebut. Apakah ilmu pengetahuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan berguna untuk kepentingan bersama, sesuai dengan religius atau adat istiadat setempat. Contohnya dalam penerapan ranking kelas, nilai apa yang diprioritaskan? Apakah kolaborasi, kompetisi, atau keadilan? Jadi, dari rentetan definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa filsafat ilmu adalah sebuah alat analisis yang tajam, di mana dia berfungsi untuk membedah
kompleksitas permasalahan dalam pendidikan, mulai dari mengidentifikasi, juga memberikan kerangka sistematis untuk evaluasi program selanjutnya. Contoh yang pertama adalah tentang penerapan kurikulum pendidikan. Di sini kita mengenal beberapa kurikulum mulai dari KTSP, kemudian K13, kurikulum Merdeka, dan yang terbaru adalah Deep Learning. Mengapa pergantian-pergantian tersebut terjadi? Karena filsafat ilmu membantu kita berkembang melalui analisis ontologis, epistemologis, aksiologis tadi. Kita terus mencari bagaimana baiknya, bagaimana mana yang lebih efektif, mana yang lebih cocok digunakan untuk perkembangan ilmu pendidikan, terutama di Indonesia. Contoh yang kedua adalah penerapan tentang pendidikan inklusif, di mana kita mengenal tentang kesetaraan sosial. Semua anak memiliki hak belajar yang sama tanpa diskriminasi sosial, diskriminasi fisik, diskriminasi tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi sekolah inklusif menekankan tentang metode pendekatan kepada siswa. Metode apa yang bisa digunakan untuk siswa si A dan siswa si B itu pun bisa berbeda. Tujuan sekolah ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk bisa menerima pendidikan dengan layak dan baik. Juga untuk mengembangkan potensi dari semua peserta didik atau semua anak di Indonesia, terutama untuk yang memiliki kebutuhan khusus. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan dialektis yang saling memperkaya, di mana filsafat ilmu memberikan kerangka sistematis untuk mengawasi dan memperkuat keilmiahan pendidikan. Sementara, pendidikan memberikan konteks empiris untuk menguji dan mengembangkan teori filsafat ilmu melalui 3 pisau analisis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga pisau analisis tersebut terbukti efektif untuk membedah dan menyelesaikan persoalan dalam dunia pendidikan, mulai dari kebijakan sampai praktik pembelajaran di dalam kelas.